Inovasi silabus dan RPP mengacu pada kurikulum merdeka. Silabus. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum berisikan garis-garis besar materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan rancangan pembelajaran. Dengan kata lain, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Alur tujuan pembelajaran ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam mengembangkan silabus harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu ilmiah, bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. C. Sistematis, bahwa komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Konsisten, artinya ada hubungan yang konsisten, ajak atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. E. Memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. F. Aktual dan kontekstual, bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. G. Fleksibel, bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah, kampus, dan tuntutan masyarakat. H. Menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah penyusunan silabus. Agar silabus dapat disusun dengan baik, diperlukan langkah-langkah penyusunan sebagai berikut. Pertama, memetakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Keempat, mempendidikan penyajian urutan materi pembelajaran. Kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keenam, menetapkan jenis penilaian. Ketujuh, menentukan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. Selanjutnya, indikator silabus. Rincian indikator-indikator yang dapat dijelaskan yaitu: yang pertama, tujuan meliputi 4 indikator, yaitu penjabaran standar kompetensi ke dalam indikator pencapaian hasil belajar jelas, rumusan indikator pencapaian hasil belajar keterampilan proses jelas, operasional rumusan indikator pencapaian hasil belajar keterampilan proses jelas, dan indikator pencapaian hasil belajar keterampilan proses sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, sarana dan alat bantu pembelajaran meliputi 2 indikator, yaitu pembelajaran didukung oleh sarana yang digunakan dan alat bantu sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, metode dan kegiatan pembelajaran meliputi 2 indikator, yang dimana proses konstruksi didukung oleh metode dan kegiatan pembelajaran, dan kegiatan hasil belajar keterampilan proses sains didukung oleh metode dan kegiatan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dimaksud di sini yaitu rencana pembelajaran berorientasi pembelajaran terpadu yang menjadi pedoman bagi para pendidik dalam proses pembelajaran.
Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai. Namun, perlu diperbaharui sebelum pelajaran dilaksanakan. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok maupun mandiri, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan maupun kantor kementerian. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berubah menjadi modul ajar di kurikulum Merdeka, yang dimana modul ajar merupakan pengembangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan peserta didik dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun perbedaan dan RPP dalam isi, yang dimana silabus memberikan gambaran luas mengenai cakupan pelajaran dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, meliputi tujuan pembelajaran, materi pokok, alur pembelajaran, dan kegiatan belajar mengajar, serta penilaian dan sumber belajar. Yang ketiga, bersifat umum dan tidak membuat rincian kegiatan pembelajaran setiap harinya. Adapun perbedaan proses pembuatan silabus dan RPP, yang dimana silabus proses penyusunannya lebih fleksibel dan terbuka terhadap penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sedangkan RPP dalam proses pembuatannya disusun oleh guru berdasarkan silabus yang telah disepakati, dan RPP kurikulum Merdeka lebih singkat dan tegas dibandingkan dengan RPP kurikulum 13, dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dan pengembangan karakter. 1. Komponen RPP. Ada beberapa komponen yang mencakup dalam isi RPP, yaitu sebagai berikut. A. Identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. B. Alokasi waktu. C. KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. D. Materi pembelajaran. E. Kegiatan pembelajaran. F. Penilaian. G. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Perubahan K13 ke kurikulum Merdeka. 1. Prota atau program tahunan tetap. 2. Promes diganti menjadi prosem atau program semester. 3. Silabus diganti menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. 4. KI atau kompetensi isi diganti menjadi CP atau capaian pembelajaran. 5. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP diganti menjadi modul ajar. 6. KD atau kompetensi dasar diganti menjadi TP atau tujuan pembelajaran. 7. KKM atau kriteria ketuntasan minimal diganti menjadi KKTP atau kriteria tujuan pembelajaran. 8. IPK atau indeks prestasi kumulatif diganti menjadi IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. 9. PH atau penilaian harian diganti menjadi sumatif. 10. Penilaian tengah semester atau PTS diganti menjadi STS, sumatif tengah semester. 11. PAS atau penilaian akhir semester diganti menjadi SAS, sumatif akhir semester. 12. Indikator soal diganti dengan indikator asesmen. 13. Penilaian teman sejawat diganti menjadi formatif. Prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip RPP yang harus diikuti pada saat penyusunan RPP adalah: yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik, yang dimana RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual,
minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik, yang dimana proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Menggunakan pendekatan saintifik, meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kelima, berbasis konteks, yang dimana proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang keenam, berorientasi kekinian, yang dimana pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar, pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, yang dimana RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber. Yang ke-10 dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya kita masuk komponen modul. Ada beberapa informasi umum atau komponen modul pada RPP, yaitu yang pertama identitas modul, kemudian komponen awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang keempat, komponen inti. Ada beberapa komponen inti pada RPP, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Selanjutnya lampiran terbagi atas yang pertama, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Langkah-langkah membuat modul ajar yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan siswa. 3. Metode pengajaran. 4. Media dan sumber belajar. 5. Tentukan cara penilaian. 6. Rencana pembelajaran. 7. Pengembangan materi pembelajaran. 8. Uji coba dan evaluasi.